Assalamualaikum, ketemu lagi di video kali ini kita akan bahas latihan soal untuk bab 3 pada bab struktur dan fungsi tumbuhan. Oke, kita masuk ke soal ya. Soal nomor 1, rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda, yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan apa. Nah, kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya dulu, bagaimana sih gambarnya akar itu dan jaringan-jaringannya. Ini bisa kalian lihat di mana? Kalian bisa lihat ini di buku paket halaman 129 yang ada di bahan ajar ya. Ini adalah gambar dari penampang melintang akar beserta jaringan-jaringannya. Nah, di sini tadi pertanyaannya adalah penonjolan atau diferensiasi dari jaringan apa? Akar yang masih muda, bagian akar yang masih muda. Nah, di sini bagian akar yang masih muda otomatis yang paling pinggir ya, yang mudah, yang sering membelah itu adalah bagian yang paling pinggir-pinggir ini. Nah, pinggir-pinggir ini pasti itu adalah jaringan epidermis. Dia itu untuk melindungi jaringan yang di dalamnya. Yang di tengah itu berarti silinder pusat. Terus selanjutnya setelah epidermis, di antara epidermis dan silinder pusat ada korteks. Di sini namanya adalah zona diferensiasi ini. Sepanjang ini dinamakan zona diferensiasi, dan sepanjang ini yang lebih gelap ini namanya adalah zona pemanjangan. Sedangkan yang paling ujung namanya adalah zona pembelahan. Oke. Semua zona, jadi di akar ini ada 3 bagian zona. Oke. Terus di sini ingat, di sini ada rambut akar, di sini ada meristem, dan di sini ada tudung akar. Tudung akar itu untuk melindungi akar. Sudah, kita balik ke soal. Rambut akar atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda, merupakan penonjolan dari korteks. Itu nggak mungkin karena dia ada di dalam. Epidermis kita keep, endodermis juga di dalam, silinder pusat malah paling dalam. Berarti paling mungkin jawabannya adalah epidermis yang B. Jadi paling luar. Karena dia rambut akar itu ada di bagian luar, sama-sama berwarna biru ini. Epidermis juga. Jadi epidermis berdiferensiasi menjadi rambut akar. Sudah, sekarang kita ke nomor 2. Umur pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan. Garis tersebut dinamakan apa? Garis tersebut dinamakan apa? Kita lihat dulu gambarnya. Di sini saya selalu pakai pembahasan di buku paket. Jadi kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, boleh dibuka buku paket. Aktivitas kambium menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder. Ingat ya, jadi jenis pembelahan atau pertumbuhan pada tumbuhan itu ada primer dan ada sekunder. Khusus untuk yang sekunder itu adalah aktivitas dari kambium sehingga batangnya menjadi lebih besar. Terus gambar menghasilkan apa? Ini lingkaran tahunan. Jadi lingkaran tahunan ini akibat aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan banyak air menyebabkan pembelahan meningkat dan ukurannya menjadi besar. Akibatnya terbentuk daerah yang lebih terang. Ini terang, di sini terang. Ini berarti terbentuk di saat musim hujan. Sedangkan pembelahan terjadi lebih lambat pada masa musim kemarau. Dia itu sedikit air ini lebih gelap, sehingga ada perbedaan perkembangan karena adanya perbedaan jumlah air, warnanya sehingga berbeda ya. Ada yang coklat muda dan ada yang coklat tua. Ini namanya lingkaran tahunan akibat aktivitas kambium. Aktivitas kambium merupakan aktivitas pertumbuhan sekunder. Oke. Berarti di sini umur pohon dapat lingkaran dari garis-garis. Kita lihat tadi ada warna coklat muda, coklat tua, ada garis-garisnya. Berarti dia merupakan menghasilkan yang disebut dengan lingkaran tahunan. Nah, di sini kalau silem, ingat silem itu mengangkut air ya. Untuk
Nomor 3. Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil. Ada apanya? Ada kambiumnya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya dulu. Bagaimana sih batang monokotil dan batang dikotil? Nih. Penampang melintang batang dikotil yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah batang monokotil. Perhatikan ya, jaringan epidermis sama-sama di luar. Parenkim korteks ada di dikotil. Terus berkas pengangkutnya, ini yang paling sering dibahas di soal-soal itu tentang berkas pengangkut. Perhatikan di sini, berkas pengangkut pada dikotil itu tersusun rata. Ini semua rata, sedangkan pada dikotil dia itu tersebar. Dia tersebar. Ini yang di bulat-bulat ini bulat-bulatan kecil ini adalah berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut pada dikotil jika diperbesar, ternyata dia terdiri dari yang bagian dalam disebut dengan xilem, terus di antara bagian selanjutnya adalah kambium, bagian yang lebih gelap ini namanya floem. Jadi ada 3 bagian utama, ada xilem, kambium, dan floem. Xilem untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis, sama-sama huruf F, floem. F, fotosintesis juga pakai huruf F. Jadi untuk mengangkut fotosintesis adalah floem. Yang ngangkut air siapa? Xilem gitu ya. Di antara xilem dan floem terdapat kambium. Kambium ini merupakan aktivitas sekunder. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, dia itu tidak terdapat kambium. Jadi nempel antaranya xilem dengan floem. Makanya dia tersebar kemana-mana nggak masalah. Kalau di sini dia dibatasi oleh kambium. Nih, ini kambium. Karena ada kambium ini, maka dia itu tersusun rata. Oke. Kita balik lagi ke soal. Berkas pengangkut pada dikotil tidak memiliki kambium. Kita tahu bahwa dikotil pasti punya kambium ya, gambar ini tadi. Terus berkas pengangkut monokotil tersusun rata. Monokotil tersusunnya tidak rata. Berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak merata. Tidak beraturan. Padahal pada dikotil itu beraturan karena adanya kambium. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang D. Dipisahkan oleh kambium sehingga dia menjadi lebih rata daripada monokotil. Karena adanya kambium ini mengakibatkan si tumbuhan dikotil itu bisa dicangkok. Nanti kita bahas insya Allah di materi kelas 9. Sekarang kita ke nomor 4. Perhatikan anatomi daun berikut. Jadi ini adalah jaringan-jaringan daun. Ini sering keluar, perhatikan. Jadi yang paling sering keluar itu gambar akar, terus batang daun itu sering keluar. Pada gambar daun ini, pertanyaannya apa? Jaringan yang ditunjukkan pada huruf X ini bagian atas merupakan salah satu jaringan penyusun daun. Jaringan X disebut dengan jaringan apa dan untuk apa? Jaringan apa dan untuk apa? Itu pertanyaan yang sering muncul. Jadi tolong dihafal bagian-bagiannya, nggak banyak bagian dari daun. Bagian paling luar itu adalah kutikula. Jadi ini ibu paling luar bukannya epidermis, iya. Tapi modifikasi dari epidermis ini namanya kutikula. Kita tahu kutikula apa? Misal kita pegang itu daun pisang, kadang itu ada lapisan lilin, masih ada lapisan lilin, itu namanya kutikula. Untuk mencegah terjadinya penguapan berlebihan karena daun pisang itu kan besar. Kutikula lagi mungkin pada duri di kaktus, itu juga modifikasi dari epidermis. Di bawah kutikula ini terdapat epidermis atas. Jadi selalu semua jaringan kita pun paling atas juga selalu epidermis karena sifatnya melindungi. Terus di bawahnya di sini ini namanya palisade karena dia tersusun rapi seperti ini, seperti pagar. Beberapa sumber mengomong ini namanya jaringan pagar. Jadi sama. Jika ditanya jaringan pagar, jaringan palisade, ini sama. Nah, di sini ada yang warnanya hijaunya lebih gelap. Ini apa? Ini adalah klorofil. Kita tahu bahwa klorofil itu untuk membantu proses terjadinya fotosintesis. Jadi dia bertugas untuk menangkap cahaya matahari.
Terus di sini ada mesofil atau bunga karang. Jadi dia itu bolong-bolong seperti karang. Makanya sering disebut dengan mesofil atau sering disebut dengan bunga karang atau jaringan spons. Sama spons kan juga bolong-bolong begini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Meskipun di sini juga ada hijau-hijau gelap, di sini ada klorofil, di sini juga terjadi fotosintesis, cuman tidak banyak, masih paling banyak di palisade. Jadi fotosintesis utama itu ada di palisade, sedangkan di spons itu lebih condong untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Nah, di sini sama dengan di daun maupun di batang, pasti ada berkas pengangkut. Pasti. Jadi berkas pengangkut itu tersebar dimanapun. Di seluruh bagian tumbuhan, baik akar, daun maupun batang. Nah, di daun ini ada dua bagian, ada xilem dan floem. Otomatis di daun tidak ada kambium ya. Jadi langsung nempel antara xilem dengan floem. Xilem masih untuk mengangkut air dan floem mengangkut hasil fotosintesis. Selanjutnya bagian di bawahnya jaringan bunga karang. Jadi jaringan pengangkut ini ada di dalam bunga karang. Terus bagian bawah ada epidermis bawah. Epidermis bawah juga melindungi jaringan di atasnya. Jadi kalau epidermis atas melindungi jaringan di bawahnya, kalau epidermis bawah melindungi jaringan di atasnya. Modifikasi dari epidermis ini namanya adalah stomata. Kenapa stomata? Karena bentuknya seperti mata. Bolong di tengahnya ini untuk masuknya udara. Jadi saat dia terjadi fotosintesis, karbon dioksida masuk itu melalui stomata. Oksigen keluar itu juga melalui stomata. Umumnya dia berada di bagian daun yang bawah. Oke. Sudah, ini fungsi-fungsi dari bagian jaringan daun. Sekarang ternyata kita fokus di huruf X. X ini tadi namanya adalah palisade atau jaringan pagar. Kita lihat warnanya banyak hijau tuanya, berarti namanya apa? Palisade. Kita fokus di sini, berarti ada A, B palisade. Terus berperan mengangkut fotosintesis. Iya. Dia bukan mengangkut. Berperan dalam fotosintesis tentu saja karena dia mengandung klorofil. Nah, di sini bagian B kenapa salah? Berperan dalam pengangkut air. Kita tahu yang mengangkut air adalah xilem, oke? Terus kita ke nomor 5. Perhatikan gambar anatomi akar. Akar lagi, fungsi dari huruf X. X ini tadi kita tahu bahwa X itu apa? X itu tadi adalah bulu akar. Kita ke gambar tadi ya. Nah, di sini bulu akar atau rambut akar. Fungsinya apa? Fungsinya paling logis melindungi akar menembus tanah. Nah, melindungi akar menembus tanah itu adalah fungsi dari tudung akar. Jadi yang menembus otomatis yang paling ujung. Ini fungsi dari tudung akar. Berarti opsi A salah. Kita ke opsi B. Mengangkut air dan unsur hara. Ingat, mengangkut air adalah fungsi dari xilem ya, berkas pengangkut. Di sini tergambar nggak ya berkas pengangkutnya? Oh, di sini nggak tergambar, tapi di sini juga ada xilem dan floemnya. Terus selanjutnya yang C, penopang pohon untuk tetap berdiri. Kita keep dulu, memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara. Nah, ini menopang pohon otomatis secara keseluruhan fungsi dari akar, tapi kita fokus di huruf X doang. Yang paling mungkin jawabannya adalah yang D. Memperluas penyerapan. Jadi rambut akar itu pasti lebih panjang daripada akar utamanya. Selanjutnya kita ke nomor 6. Begitu ini bagian akar yang dilalui oleh air. Otomatis masuk dari luar menuju ke dalam. Yang dilalui air berarti apa ya? Kita cek dulu. Semua epidermis nih, kulit luar janganlah ya. Jadi kita fokus yang luar pasti namanya epidermis. Habis epidermis, rambut akar sama. Parenkim, endodermis, kambium. Parenkim, endodermis, kambium itu adanya di batang. Jadi parenkim atau endodermis. Kita lihat dulu, parenkim dulu atau endodermis dulu. Lihat di sini, ternyata ini epidermis, silinder pusat, korteks. Di sini nggak ada.
Nah, di sini parenkim dulu apa endodermis. Endo itu ada di dalam. Endo itu di dalam. Jadi parenkim itu ada di lebih luar. Parenkim itu di sini loh, di korteks di sini. Nah, di sini otomatis jawabannya adalah yang A, ya. Epidermis, rambut akar, parenkim, endodermis, baru silem akar untuk menuju ke daun membantu proses terjadinya fotosintesis. Ingat ya, endodermis itu lebih dalam daripada parenkim. Sehelai daun ditutupi dengan sebagian kertas. Ini sudah pernah saya tugaskan kalian untuk mengamati ini, menggambar ini dengan kertas timah lalu diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan dilakukan uji iodium pada permukaan daun. Proses tersebut merupakan cara, nah di sini ini adalah cara membuktikan adanya fotosintesis atau tidak. Nah, ini mana ya? Sebentar. Ini dia. Tahap 1, daunnya ditutup dengan aluminium foil atau kertas timah atau bisa juga karbon. Yang penting sinar mataharinya nggak bisa menembus ke daun. Selanjutnya daun ini kita rebus dengan menggunakan air. Rebuslah daun menggunakan air. Tujuan dari perebusan menggunakan air ini adalah untuk mematikan sel-sel daun. Langkah ketiga, daun yang sudah direbus dengan air direbus lagi menggunakan alkohol. Tapi ini daunnya di dalam tabung reaksi ya, jadi nggak langsung bersentuhan dengan alkohol. Terus habis itu setelah direbus dengan alkohol yang tujuannya untuk mematikan klorofil. Nih, klorofil yang dilarutkan dalam alkohol, terus bagian D adalah daun yang sudah ditetesi dengan iodium. Larutan iodin itu iod Ki. Kalium iodida. Terus di sini ternyata warnanya ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Kita tahu waktu kalian belajar mempraktekkan uji karbohidrat, saat ditadasi komposisi utama dari betadin itu adalah kan iodium. Saat karbohidrat ditetesi dengan iodium pasti warnanya akan menjadi biru tua atau hitam, bukan? Sama di sini. Di sini terjadi warna lebih gelap dan di sini juga gelap, ini lebih terang. Saat lebih gelap ini berarti menunjukkan dia adanya karbohidrat atau dia memiliki amilum. Molekul utamanya adalah paling kecilnya adalah glukosa. Jadi kita tahu bahwa ternyata bagian yang tidak tertutup terjadi fotosintesis dan bagian yang tertutup tidak terjadi fotosintesis. Buktinya apa? Buktinya warnanya lebih terang. Dia tidak menghasilkan amilum, karbohidrat atau glukosa, sama saja ya. Jadi karbohidrat jika dipecah akan menjadi glukosa. Di sini sama. Karena proses terjadinya fotosintesis itu terbentuknya karbohidrat atau glukosa pada hasil akhir selain oksigen. Jadi kalau oksigen itu nanti dikeluarkan kita bisa hirup, hasil lain adalah glukosa untuk pertumbuhan si pohon ini. Hasil lainnya lagi adalah air, juga masih untuk pertumbuhannya ya. Jadi uji ini untuk membuktikan menghasilkan amilum atau glukosa atau tidak gitu ya. Nah, di sini mengetahui bahwa hasil fotosintesis adalah amilum, berarti nomor 7 jawabannya A. Kalau yang oksigen itu yang menghasilkan, yang opsi C ya, mengetahui bahwa fotosintesis terbentuk gas oksigen. Ini saat membuktikan menghasilkan gelembung-gelembung udara. Nomor 8. Nomor 8 ini adalah penampang melintang dari batang dikotil. Karena kita tahu bahwa terdapat kambium. Jadi epidermis, endodermis, silinder pusat, silem, floem gitu. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut kita tahu bahwa jaringan pengangkut adalah silem dan floem.
Kita lihat lagi gambarnya yang ada keterangannya. Jaringan pengangkut adalah xilem dan floem. Nih, kita fokus di sini. Ini adalah parenkim, epidermis, xilem, floem. Sudah ya, berarti yang di bagian pinggir tersusun rapi, ada warna biru tua, biru lebih muda, terus di dalamnya lagi berarti xilem, kambium, dan floem. Nomor 3 dan 4. Kita ke nomor selanjutnya di nomor 9. Nomor 9 ini berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis. Teknologinya apa ya? Jadi banyak teknologi yang terinspirasi dari pohon maupun hewan. Nah, di sini fotosintesis, proses fotosintesis panel surya. Panel surya ini seperti ini. Nah, jadi lampu di pinggir jalan itu tidak perlu adanya saklar untuk mematikan atau menghidupkan. Siapa yang menghidupkan atau mematikan? Dia itu bisa menggunakan panel surya. Jadi apa? Panel surya ini dia mampu menyimpan energi dari matahari, energi cahaya nanti diubah sama dia menjadi energi listrik, dan energi listrik ini sama lampu akan diubah menjadi energi cahaya lagi dalam bentuk lampu. Saat malam hari dia akan menyala. Oke, cahaya matahari diserap. Ini menghasilkan ion, menghasilkan arus, terbentuklah arus listrik sehingga lampunya bisa menyala. Oke, jadi terinspirasi dari proses fotosintesis. Sama di sini energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis. Kalau ini tadi energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya lagi. Jadi ini cahaya matahari diserap oleh klorofil. Oleh klorofil disimpan, dipecah, dan bisa menghasilkan energi kimia maupun oksigen. Energi kimianya untuk tumbuhannya berkembang dan oksigennya untuk kita bernafas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah panel surya untuk yang terinspirasi dari fotosintesis. Alat pemurnian air ini lebih condong ke akar ya. Jadi akar itu tadi kan terdiri dari beberapa lapisan. Jadi untuk memurnikan air kita bisa menggunakan beberapa lapisan agar airnya menjadi jernih. Light dependent resistor ini menggunakan kaktus. Seperti cara kerja pohon kaktus, light dependent sensor cahaya. Nah, ini terinspirasi dari pohon kaktus. Sudah. Ini untuk light detektornya. Dependent resistor, light resistor. Sekarang kita ke lapisan pengkilat cat, lapisan pelindung pada. Nah, sekarang lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengkilat cat. Jadi opsi D kita jelaskan untuk jawaban nomor 10 juga ya. Sebentar. Di sini lapisan pelindung ini terinspirasi dari kutikula pada daun tumbuhan. Jadi saat paling sering itu pada daun talas yang kelihatan ya. Airnya kenapa nggak nempel? Karena dia ada lapisan lilin atau lapisan kutikula. Maka mobil terinspirasi, gimana sih kalau mobil dikasih lapisan lilin atau wax gitu kan? Ternyata mobilnya akan lebih mengkilap. Ini terinspirasi dari lapisan pelindung atau pengkilap kutikula pada daun ya. Kalau pemurnian air ini pemurnian air menggunakan akar ini tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan untuk bab 3. Sampai jumpa di pembahasan bab 4. Assalamualaikum.